Oke, kita masuk ke bagian cell division ya, yaitu pembelahan sel, mekanisme dan regulasi. Ini tidak usah terlalu dalam karena kita ingin lihat konsepnya saja, nanti tidak usah dibahas terlalu dalam ya. Oke, jadi kita sedikit mundur ya. Kita tahu bahwa berbagai macam proses seperti ini, DNA, RNA, ditranskripsikan, kemudian ditranslasi menjadi protein dan menjadi fenotipnya itu menghasilkan protein tadi ya. Itu merupakan suatu proses di mana berbagai macam reaksi fisiologis kita terjadi ya, yang juga diperantarai oleh adanya DNA sebagai protagonis utama yang merupakan blueprint of life, yang intinya adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan ya. Seperti ini ya, orang yang anak-anak kecil gini nanti dia akan tumbuh menjadi tubuh manusia yang lebih banyak lagi, tumbuh dan berkembang. Sama seperti mus musculus ini, tadinya dia mungkin masih kecil, mungkin selnya belum sebanyak ini, tetapi satu sel ini nanti akan terus membelah menjadi bentuk yang semakin besar, menjadi semakin dewasa dan berdiferensiasi. Karena sel sebagai unit, smallest basic unit of life, kalau cuma satu sel itu namanya hanya uniseluler. Maaf tulisannya kurang ini ya, uniseluler itu biasanya cuma untuk bakteri dan organisme prokariot. Tetapi kalau dalam eukariot yang kita secara umum kenal dengan multiseluler, maka dari satu ini ya, itu dia akan tumbuh berkembang menjadi banyak sel, yang nantinya banyak sel ini akan membuat dia menjadi jaringan. Dari jaringan ini semakin berkembang lagi menjadi organ, menjadi sistem organ, dan seterusnya menjadi organisme. Kalau yang uniseluler ya dari satu jadi dua tetapi terpisah, kemudian jadi 4 dan seterusnya menjadi banyak sekali, tetapi mereka akan terpisah, hidup satu sama lain tuh sendiri-sendiri. Kalau yang multiseluler seperti ini, mereka akan saling bekerja sama ya, sehingga kita sebut organisasi ini dengan jaringan organ, sistem organ, dan organisme, karena masing-masing sel tadi akan terus berdiferensiasi dengan fungsinya masing-masing. Ada yang menjadi hepar, ada yang menjadi usus, menjadi kulit, dan sebagainya ya, seperti itu. Nah, untuk mengetahuinya maka kita harus tahu bahwa berarti dalam sel itu atau suatu sel itu pasti melakukan suatu proses normal dirinya akan memperbanyak diri, yaitu kita sebut dengan cell division atau pembelahan sel ya, pembelahan sel. Nah, Nah, seperti inilah yang terjadi kalau ini yang di prokariot. Dari satu atau dua jenis sel atau banyak menjadi dobling menjadi semakin banyak dan menjadi satu kumpulan sel-sel yang seragam. Jadi selnya sama. Inilah yang kita sebut dengan pembelahan sel pada bakteri atau biasanya di organisme prokariot seperti ini. Nah, sekarang kita buat bentar. Error. Back aja. Oke. Maka kita bisa katakan bahwa ya, dari satu
seperti ini, atau ini dari satu ini ya. Kemudian dia akan bereplikasi dari situ, DNA-nya akan kemudian direplikasi juga, kemudian nanti akan terbentuk dua DNA yang seragam, dan nanti akan terjadi dua mikroorganisme yang identik satu sama lain ya. Kemudian akan terpisah menjadi dua mikroorganisme. Nah, dari satu menjadi dua mikroorganisme, dua menjadi empat, karena semakin double terus dan seterusnya ya, seperti ini. Maka kita bisa buat jumlah bakteri yang ada per satuan waktu. Kita buat sumbu X-nya menjadi satuan waktu, sumbu Y-nya adalah jumlah bakteri, seperti ini ya. Maka kita bisa lihat nanti hasilnya adalah kurva pertumbuhan, tapi kita akan bahas di belakang. Sekarang kita masuk ke yang eukariot dulu. Eukariot itu sedikit lebih ribet, lebih kompleks ya, dimana ada fase-fasenya yang kita namakan dengan interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase, dimana di situ akan terjadi penggandaan material genetik ya pada kromosom tadi. Kemudian nanti kromosom tadi akan ditarik ke dua sisi yang berbeda, intinya akan menjadi dua sel yang identik juga ya, seperti ini ya. Dan proses replikasi ini dari satu sel menjadi dua sel pada organisme eukariotik itu merupakan satu step dari beberapa step yang dimiliki oleh eukariot, di mana tadi ada profase, metafase, anafase, dan telofase, dan sitokinesis atau pembelahan ya. Itu merupakan satu bagian dari fase M ini, di mana suatu sel pada eukariot dari satu akan menjadi dua seperti tadi, tapi dua bukan dua organisme yang berbeda, tetapi menjadi dua sel yang saling berdekatan satu sama lain. Nah, dari satu menjadi dua ini, itu nanti dari dua, nanti yang ini akan menjadi dua lagi, seperti ini ya. Kemudian dari yang ini kita juga akan dapatkan dua lagi, dari yang ini juga kita akan dapatkan dua lagi. Maka proses seperti ini kita bisa sebut setiap sel ini nantinya dia akan membelah, kemudian akan dorman, kemudian akan membelah lagi, kemudian akan dari satu ini akan membelah lagi. Maka dari sekian pembelahan kita bisa buat dalam bentuk siklus yang kita sebut dengan siklus sel, seperti ini ya. Maka bentuknya adalah seperti ini ya, dimana sebentar, ini ya. Setelah sitokinesis, maka sel ini akan berada pada fase G1. G1 ini merupakan ketika preparasi akan terjadi pembelahan lebih lanjut ya. Suatu sel akan membelah, kemudian dia harus lihat dulu apakah betul sudah cukup konten-konten atau bahan bakar atau bahan baku yang digunakan untuk membelah. Kalau sudah cukup, maka kita lanjut ke fase S. Apakah kromosomnya sudah terbentuk dengan baik dan sebagainya, sudah diduplikasi dengan baik, maka kemudian akan ada double check lagi pada proses G2 ya. Di situ apakah ada misleading atau mismatch atau error pada proses replikasi DNA-nya. Kemudian setelah dicek semuanya sudah betul, maka kita masuk ke fase M tadi yang kita sebut dengan mitosis ya. Dan mitosis ini adalah proses terjadinya pembelahan yang kita lihat di sini tadi, mitosis ya. Ada interfase, profase, metafase, anafase, hingga telofase. Dari satu menjadi dua, dari satu ini menjadi
dua sel. Nah, disinilah proses pembelahan terjadi pada proses mitosis. Nah, pada proses secara umum ternyata ada fase G0 di mana kondisi sel tersebut tidak membelah, dan sebagian besar tubuh kita, tubuh manusia itu umumnya berada pada fase G0 atau tidak membelah. Nah, nanti akan membelah kembali ketika terjadi trigger-trigger, faktor pertumbuhan dan sebagainya, yang nantinya akan membuat si sel ini akan memasuki fase interfase kembali. Seperti ini ya, di mana interfase ada G1, S dan G2, dan nanti akan pembelahannya fase mitosis. Di sini kemudian akan dibentuk dua sel lagi, kemudian dari satu sel ini akan muter kembali menjadi dua sel dan seterusnya, sama seperti prokariot ya, seperti itu. Nah, ini adalah siklus sel, dan ini untuk melakukan suatu pembelahan pada siklus sel itu ada checkpoint yang harus diperhatikan oleh tubuh kita. Oke, dimana pada fase tadi G1, kemudian S, G2 untuk apa? Ini untuk mengecek bahwa bahan bakunya itu cukup atau enggak ya. Kemudian di sini DNA-nya sudah direplikasi atau belum? Ini ada error checking dan seterusnya. Nah, ketika tubuh mendeteksi bahwa terdapat bahan baku yang cukup, maka dia PES atau dapat dilanjutkan ke fase selanjutnya. Tapi kalau tidak cukup, maka akan ada proses di mana sel itu menghentikan proses replikasinya. Mungkin akan stop di sini dulu ya, seperti itu. Nah, ini adalah siklus sel yang setiap tahapannya ada checkpointnya sendiri oleh tubuh kita. Ya, intinya seperti itu. Teman-teman tidak perlu sampai detail, nanti ini hanya recall memori saja, yang pada setiap checkpoint itu kita diperantarai oleh adanya protein siklin A, B, D, dan E, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah adenoma dan karsinoma, tumor dan kanker. Nah, ketika teman-teman lihat bahwa di sini kita lihat ketika sufficient number of organelle, growth factor activation, pokoknya sufficient semua PES, maka fase G1 ini akan berlanjut ke G2, dan ketika tidak ada atau fail, energinya tidak cukup, sumber bahan baku enggak cukup dan sebagainya, maka akan dihentikanlah proses pembelahan ini. Ini terjadi pada sel normal. Tapi pada sel adenoma, checkpoint ini itu ternyata tidak ada. Secara kasaran kita bisa bilang tidak terjadi proses checkpoint, sehingga mau berapapun sumber daya yang ada, asalkan masih bisa untuk membelah walaupun tidak sempurna, maka sel tersebut akan membelah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan tempat yang terbatas, sel normal itu dia akan berhenti membelah. Oh, udah cukup nih, berarti saya berhenti membelah, udah full ruangannya. Tetapi kalau pada adenoma atau karsinoma, maka dia akan terus membelah walaupun satu insufficient material atau bahan bakunya tidak cukup, atau organelnya belum terbentuk, atau apapun itu yang tidak boleh dia untuk membelah, tapi dia tetap akan terus membelah. Yang kedua adalah space-nya ternyata atau tempatnya itu sudah penuh. So what? Ya, dia akan terus membelah tetap. Nah, kita bisa lihat perbedaan antara sel normal dengan sel kanker. Kita lihat perbedaannya. Sel normal dia akan tetap pada kondisi resting state atau tadi G0 ya, pada sebagian besar kondisi tubuh kita. Kemudian kalau sel kanker ya mau kapanpun dia akan terus membelah.
fase G0 itu tidak ada untuk sel kanker. Dia akan terus mengalami fase G1, S, G2 hingga mitosis. Terus dia akan terus membelas walaupun space-nya sudah tidak cukup maupun sumber dayanya minim, seperti itu. Nah, sifat inilah yang kita gunakan untuk memproduksi suatu antibodi ya. Untuk penjelasannya nanti ada di P3 ya, teman-teman. Nah, di sini saya ingin sedikit mengulang saja bahwa ada suatu ini ya, P3 nanti detail tentang sampai imunnya. Nanti lihat di P3. Kalau sekarang intinya adalah kita akan menginjeksi atau membuat suatu sel B plasma yang nantinya akan menghasilkan antibodi. Caranya seperti apa? Caranya kan kita harus suntikan antigen yang nantinya akan dideteksi oleh virus tersebut, tikus tersebut, dan tikus ini nantinya akan menghasilkan kekebalan adaptif yang nantinya menghasilkan sel B plasma. Sel B plasma inilah yang nantinya akan menghasilkan antibodi. Nah, tetapi intinya adalah yang sudah kita bahas, kalau di luar tubuh ya nggak tahan lama, dia nanti akan selesai sendiri, kemudian produksi antibodinya akan selesai, dia akan apoptosis. Nah, oleh karena itu kita ingin mencari sifat sel lain yang mana jangan apoptosis dulu nih, tetaplah memproduksi antibodi. Maka kita lakukan hibridisasi, kombinasi atau fusi dengan mieloma. Nah, ini salah satu sel kanker. Kemudian ketika kita fusi, maka nanti kita akan mendapatkan beberapa macam jenis proses fusinya. Ada yang berhasil dan ada yang gagal. Nah, yang berhasil biasanya tidak sebanyak yang gagal. Pasti ada efisiensi atau probabilitas keberhasilan dari suatu metode. Maka kita harus lakukan screening ya, kemudian kita cek-cek lagi di mana hanya kita ambillah sel hibridoma yang telah berhasil untuk kita fusikan ya, yang nantinya akan hidup pada medium head. Ketika dia hidup dalam medium head, maka intinya adalah di sini proses untuk seleksinya. Nah, nanti detailnya Pak Arboko ya. Nah, ketika sudah diseleksi, maka ada sel yang terpilih yang kemudian nanti kita transfer lagi, kemudian kita produksi secara massal dan kita panen antibodinya. Seperti itu ya. Gambarannya adalah seperti itu yang kita lakukan untuk memanfaatkan sifat dari sel tumor. Itu. Kemudian microbial curve yang mana kita dapatkan dari proses pembelahan tadi ya, tapi pembelahan yang pada ini bakteri tadi ya, nih. Oke, maka kita sekarang akan bahas kurva pertumbuhan mikroba, di mana jumlah bakteri di sumbu Y ini dan waktu yang diperlukan untuk pembelahan sebagai sumbu X. Kita buat kurvanya, microbial growth curve. Maka sumbu Y ini adalah viable selnya atau sel yang ada di dalam kultur kita, kemudian sumbu X ini adalah time atau jam. Maka pada menit-menit awal atau jam-jam awal, mikroba itu masih berada pada fase adaptasi seperti ini ya. Kemudian setelah sekian lama mikroba akan mengalami adaptasi, kemudian kalau sudah cocok dia akan membelah dengan sangat cepat yang kita sebut dengan fase eksponensial. Kalau fase adaptasinya kita sebut dengan fase lag. Sampai di saat titik di mana jumlahnya sudah hampir penuh dan sumber dayanya sudah menipis, maka kita berada pada fase stasioner. Dan kemudian ketika sumber dayanya sudah banyak yang mulai habis, sudah toksin-toksin sudah mulai, bukan toksin apa ya, sisa hasil metabolisme yang sifatnya bisa toksik ke bakteri semakin menumpuk, kemudian persaingan yang banyak tapi sumber daya yang sedikit, yang
terbatas, maka menyebabkan sel-sel banyak yang mengalami kematian. Seperti itu. Nah, proses di mana metabolit sekunder diekskresikan paling banyak itu ada di fase stasioner. Karena di sini akan banyak dihasilkan metabolit primer untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan dari mikroorganisme. Kemudian fase stasioner di mana mikroorganisme tersebut mulai berkompetisi untuk mendapatkan kehidupan dengan yang lainnya. Maka disitulah mulai metabolit sekunder itu dihasilkan. Nah, pemanenannya biasanya dilakukan di fase ini. Metabolit sekundernya sudah mulai banyak. Oke, error lagi. Sehingga kita bisa lihat di sini ya. Nah, teman-teman nanti bisa baca sendiri yang ini ya. Oke, intinya adalah yang sudah kita bahas tadi. Oke, nah ini adalah contohnya metabolit sekundernya. Kalau kita lihat secara kurvanya, substratnya ada di sini paling banyak di time pada saat 0, kemudian pada fase lag maka metabolit primernya akan diproduksi dengan banyak, tapi setelahnya akan stabil stagnan pada fase stasioner. Nah, metabolit sekunder awalnya belum dibentuk, tapi lama-kelamaan akan terus dibentuk pada fase stasioner ini. Maka disinilah titik dimana kita bisa memanen metabolit sekunder yang dikeluarkan oleh mikroba. Seperti itu. Kalau kita masukkan gen insulin seperti tadi ke dalam mikroba yang kita inginkan, maka insulin inilah paling bagus kita panen pada waktu kesekian. Waktunya kapan? Kita yang harus lakukan penelitian sendiri, tapi intinya berada pada fase stasioner seperti itu. Ya, nah sama seperti tadi fermentasi, ini mungkin sudah ya fermentasi, nggak usah kita bahas karena sudah dibahas di P1 dan P3. Oke. Cuma intinya kita akan membahas ini aja yang bagian sini. Intinya sama seperti tadi kalau yang kurva pertumbuhan mikroba bahwa di sini dihasilkan metabolit sekunder seperti tadi ya. Substratnya ya substrat apapun yang menjadi makanan mikroba tadi. Pada fermentasi juga sama, tapi substratnya adalah karbohidrat atau nitrogen plus nitrogen ya. Kemudian metabolit yang kita inginkan adalah asam laktat, alkohol, dan asam asetat. Tergantung dari kita ingin produksi yang mana dan kita menggunakan bakteri yang mana. Ini sudah kita lihat di P1 dan P3 ya. Nah, kemudian gambarannya adalah seperti ini. Kenapa produk fermentasi itu awet? Karena dari sini kita lihat bahwa diversitas dari bakteri-bakteri yang ada di awal proses fermentasi itu masih banyak sekali bakteri yang ada, berbagai jenis bakteri atau dan sebagainya. Kemudian nitrogen dan karbonnya masih banyak di sini. Kemudian nanti setelah sekian berjalannya waktu, maka organisme yang kita inginkan kita masukkan dalam situ. Yang ini kita sebut saja yang kuning-kuning ini ya. Maka dia akan secara perlahan menghasilkan asam laktat. Tapi sebelumnya kompetisi dulu ya, akan membelah menjadi semakin banyak, berkompetisi dengan yang lain, dan terus berkompetisi sampai mikroorganisme kita nantinya akan menguasai sebagian besar dari biodiversitas yang ada dalam produk kita. Dalam satu itu mayoritas adalah produk kita, mikroorganisme kita. Nah, asam laktat mulai diproduksi di sini, sehingga semakin lama kita biarkan, maka produksi asam laktatnya akan semakin banyak
dan kemudian biodiversitasnya akan semakin dikuasai oleh mikroorganisme yang kita miliki. Oke, seperti itu, sehingga mikroorganisme yang lain seperti patogen dan sebagainya itu akan kalah dan tidak hidup di sini. Maka disinilah kita bisa bilang pada saat proses fermentasi itu salah satunya adalah untuk mengawetkan, salah satu fungsinya ya. Tapi jangan terlalu lama karena nanti akan semakin bosok kayak pada tape dan sebagainya. Tapi kalau alkohol semakin lama maka semakin dia bagus kualitasnya. Oke, ini terakhir kayaknya ya. Oke, untuk endophytic microorganism ini mungkin sekilas saja ya, karena di P1 dan P3 juga sudah pemanfaatannya. Yang intinya adalah ketika kita bicara mengenai organisme itu ada yang ada di lingkungan kayak gini, dia berada di lingkungan ya. Tapi terkadang ada suatu mikroorganisme yang dia hidup di dalam jaringan, ini aja tanaman ya, di dalam jaringan tubuh dari tanaman tersebut, bukan di permukaannya tetapi di dalam tubuhnya, di dalam jaringannya, dan dia berhasil bersimbiosis. Maka ternyata kita bisa lihat bahwa ternyata ada banyak mikroorganisme yang ternyata mereka bersimbiosis, yang hidup di dalam tanaman kebanyakan, dan sebagian kecilnya ada di hewan, tapi paling banyaknya itu biasanya ada di jaringan-jaringan tanaman tanpa mengganggu kehidupan dari hostnya. Jadi intinya dia ikut hidup di situ. Yang mana kita lihat contohnya adalah ini ya, teman-teman bisa lihat yang kanan, sisi kanan itu merupakan penampang daun dari ini ya, Kunzea ericoides. Di situ ada jamur yang dia hidup di dalam daun tersebut, dan ini ada banyak. Ketika nanti teman-teman lakukan penelitian mengenai mikroba endofit, ada banyak dengan paruh baku itu ya, kita bisa temukan bahwa ternyata di dalam dedaunan jaringan-jaringan tanaman dan sebagian hewan pun itu kita bisa isolasi berbagai macam mikroba yang ada di dalamnya, dan kita sebut dengan mikroba endofit. Maka ada dua macam kemungkinan, karena yang satu adalah wild type atau biasa, yang kedua adalah endofit. Maka yang wild type ini pasti lingkungannya berbeda dengan endofit, karena endofit ini sudah bersimbiosis dan beradaptasi dengan lingkungan yang ada di dalam host. Oleh karena itu, antara keduanya pasti metabolit sekundernya ada kemungkinan berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua adalah DNA. Hasil dari adaptasi, kalau mikroorganisme itu lebih mudah untuk mengalami mutasi pada DNA-nya dan adaptasi, sehingga kita juga bisa menemukan beberapa macam variasi pada DNA yang dimiliki oleh spesies tertentu yang hidup di lingkungan yang berbeda, apalagi yang hidup di lingkungan endofit. Sehingga dari keragaman ini kita bisa manfaatkan untuk berbagai macam penelitian dan penemuan obat baru. Yang ini ya. Oke, jadi mungkin itu saja ya, betul. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf karena waktu yang kurang pas dan kondisi yang kurang baik, mungkin saya jadi kurang bisa maksimal menyampaikan. Semoga bisa membantu untuk belajarnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.